Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau layak, Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selama. Lebih lagi, dengan sungguh katakan Kau layak, Kau yang layak. Oh, ini sembah kami, Kau yang, ini pujian kami siang ini. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Oh, Engkau yang layak, Kau yang hinarabaya sanamo hianamo. Kau yang, Kau layak disembah, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari jemaat Tuhan dengan sungguh katakan Kau yang layak. Kau, ini sembah kami siang ini di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Yesus yang layak disembah. Kaulah, yes Lord, di dalam roh dan kebenaran. Hanya Kau Yesus yang layak, Kau yang, oh. Mari sama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Engkau layak disembah, Kau layak ditinggikan untuk. Ini kami, ini hidup kami, ini sembah kami di hadapan-Mu siang ini. Kau yang layak, oh Kau layak ya Tuhan. Kau layak, Yesus Kau layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Oh, oh, Kau, oh tiada yang lain, hanya Kau yang layak. Shalalalabo, hianalalabo. Kau layak disembah, ditinggikan untuk lebih sungguh lagi, lebih sungguh lagi. Kau layak, Kau yang layak, Kau yang, oh
Yesus kau layak, kau layak disembah di alam dan kebenaran. Oh, kau layak, kau ya Yesus kau layak, kau yang layak. Yesus kau layak, kau layak disembah, ditinggikan untuk kau disembah, kau disembah, kau disembah, kau disembah, kau disembah, kau disembah, ditinggikan untuk selamanya. Engkau layak Tuhan, Engkau Allah yang layak, Engkau layak disembah, Engkau layak terima pujian. Ini pengakuan kami Tuhan, ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang layak Tuhan. Engkau layak terima pujian, Engkau layak Tuhan terima sembah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan siang hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan datang Tuhan dengan kerendahan hati kami Tuhan. Karena kami rindu mau ketemu sama Tuhan. Karena kami rindu Tuhan untuk bersekutu sama Tuhan. Karena kami rindu Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan siang hari ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan layakan setiap kami Tuhan. Ampuni kami, ampuni pelanggaran kami Tuhan. Ampuni kekurangan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan siang hari ini Tuhan, kami mau naikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan kami memberkati bangsa kami. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Kami memberkati bangsa kami ini Tuhan. Bangsa Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia ada dalam hatinya Tuhan. Indonesia ada dalam perlindungannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Tanggal 14 Februari yang lalu Tuhan kami sudah selesai Tuhan melaksanakan pemilihan umum Tuhan. Tuhan kami tetap berdoa Tuhan, kami tetap topang dalam doa Tuhan. Hasilnya Tuhan sampai diumumkan, diputuskan Tuhan. Siapapun yang jadi pemimpin kami Tuhan, kami berdoa Tuhan. Inilah pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah pemimpin yang berasal dari Tuhan. Inilah adalah pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan. Siapapun yang terpilih Tuhan adalah pemimpin yang takut akan Tuhan, yang punya hati akan bangsa ini Tuhan, membawa bangsa ini Tuhan kebawa ke negara yang lebih baik lagi Tuhan, menjadi negara yang maju Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terus berkati Tuhan. Berikan keamanan Tuhan, berikan sukacita di tengah-tengah kami Tuhan. Sukacita di tengah perbedaan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Bapak Presiden kami Tuhan. Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Tuhan, beserta dengan segenap menteri dan jajarannya Tuhan, bahkan sampai pemimpin-pemimpin di daerah-daerah Tuhan, sampai RT RW, biar kiranya hikmat Tuhan, kebijaksanaan daripada Tuhan yang memimpin setiap para pemimpin kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tuhan siang hari ini kami juga mau berdoa buat gereja kami Tuhan, gereja GBI Jalan Gatot Subroto Tuhan, di bawah pimpinan Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan buat Bapak Rohani kami nih Tuhan, Gembala sidang kami Tuhan, yang juga siang hari ini akan memberkati kami lewat firman-Mu, yang akan memimpin kami masuk ke dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi hamba-Mu Tuhan, pakai lebih lagi, luar biasa lagi Tuhan. Ada hatinya Tuhan di dalam hidupnya Tuhan, ada visi misinya Tuhan, Tuhan letakkan dalam kehidupannya Tuhan. Tuhan pakai kehidupannya Tuhan, Bapak Niko Tuhan beserta dengan wakil-wakilnya Tuhan.
menjadi alatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat karyawan kami Pak Johannes Raja Guguk Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala sidang kami di tempat ini Tuhan, gembala tempat kami Tuhan, Pak Sabto Edi Raharjo, beserta dengan keluarga besarnya Tuhan. Tuhan, ini juga pemimpin-pemimpin yang berasal daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan ada rencana Tuhan lewat mereka Tuhan, lewat para pemimpin kami ini Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi dalam kehidupan sehari-harinya Tuhan, dalam pelayanannya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, dimanapun mereka melangkah, ada terang Tuhan yang terus bersama-sama dengan para pemimpin kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan buat kegerakan anak-anak muda Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan, ini bukan sekadar perkataan kami Tuhan, tapi kami rindu Tuhan kegerakan anak-anak muda benar-benar terjadi Tuhan di bangsa kami ini Tuhan, dimulai dari gereja-gereja kami Tuhan. Kami rindu Tuhan anak-anak muda Tuhan, semuanya punya hati yang rindu akan Tuhan, semuanya boleh berbalik Tuhan dari jalan-jalannya yang jahat Tuhan. Kami semua punya hati yang rindu akan Tuhan, yang cinta mati-matian akan Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa Tuhan, dan akan terus bergerak Tuhan untuk memenangkan jiwa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan untuk masuk dalam pujian penyembahan. Layakan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bahkan layakan kami Tuhan untuk masuk ke dalam perjamuan kudus-Mu siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah siang hari ini hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan. Sebentar kami juga mau berdoa Tuhan buat adik-adik sekolah minggu kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita angkat tangan kita berdoa buat anak-anak kita. Tuhan berkati anak-anak kami Tuhan, beri pertumbuhan yang sempurna. Organ-organ tubuh bertumbuh dengan sempurna, otak bertumbuh dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Anak kami akan bertumbuh menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupannya. Berkati Tuhan kemanapun anak kami melangkah Tuhan Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu, hindari dari segala yang jahat, bahkan orang-orang jahat sekalipun Tuhan. Berkati dari masa kecil mereka roh yang takut akan Tuhan turun dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga mereka bukan saja bertumbuh secara jasmani, tapi mereka juga bertumbuh secara rohani Tuhan Yesus. Roh-Mu yang menyertai anak-anak kami Tuhan. Roh-Mu yang memimpin anak-anak kami. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong Tuhan. Tuhan berkati anak-anak kami Tuhan. Bahkan kami berdoa buat orang tua. Berkati orang tua yang sudah bersusah payah untuk membawa anak-anak datang kepada Tuhan. Sudah memberikan hatinya untuk orang-orang tua, untuk anaknya takut akan Tuhan. Amen. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati untuk kami orang tua menjadi contoh, jadi teladan buat anak-anak kami. Cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus. Pimpin Tuhan orang tua, berkati keluarga-keluarga yang ada Tuhan Yesus, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Lumbungnya Tuhan berkati Tuhan, Tuhan yang memberkati dan menyertai. Berkati anak-anak yang ada di dalam kandungan, Tuhan juga beri pertumbuhan yang sempurna Tuhan. Orang tuanya, ibunya, anak yang ada dalam kandungan, Tuhan beri pertumbuhan yang sempurna. Bahkan kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang merindukan keturunan, Tuhan berikan keturunan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan berikan keturunan untuk melanjutkan generasi yang akan datang Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati Bapak. Terima kasih. Kami siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap sama-sama katakan. Amin. Yang percaya, yang bersyukur sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Shalom semuanya, shalom jemaat Tuhan, umat Tuhan. Kita bersyukur siang ini kita bersama-sama kembali di tempat ini, amin. Kita percaya urapan Allah sukacita melimpah dalam kehidupan kita, yang percaya katakan amin. Bangkit dan menjadi teranglah, bangkit dan menjadi teranglah setiap kita. Buat pakai Tuhan menjadi saksinya Tuhan, yang mau katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan buat Allah kita. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurah. Haleluya, haleluya. Ku jemaat Tuhan katakan, Tuhan memberiku, Tuhan. Kami terima sukacita, kegirangan. Kami menyambut penuaian yang besar, berkat yang melimpah dicurahkan atas hidup umat-Mu.
Indonesia dilawat Tuhan. Haleluya. Ku bersorak. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji, menyembah, memuji dan inilah saatnya, inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah kami lihat penuhan yang besar terjadi atas Indonesia. Ku terima janji Allah, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang come on, yes. Tuhan memberiku kegirangan, bersukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan, bersukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Ku yang percaya sorakan. Kita percaya terima pengurapan baru, sukacita yang baru. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji. Lihat kanan kiri saudara, katakan inilah saat yang dinanti, firman Allah telah kita lihat penuaian pasti terjadi, sedang terjadi, melanda Indonesia. Come on. Tuhan memberiku kegirangan, bersukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan, bersukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Haleluya. Ku bersorak. Haleluya. Ku bersorak. Kita percaya, kita terima pengurapan yang baru. Haleluya. Yes. Cita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan ini doa kami. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia dijamah Tuhan, Indonesia dipulihkan, Indonesia disembuhkan, Indonesia dibangkitkan. Haleluya. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya dirasa semua. Tuhan jemaat Tuhan katakan sukacita. Ini doa kami siang ini. Ini seruan kami siang ini. Penuaian besar sedang terjadi.
Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan mula sukacita, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku, Tuhan melawat negeriku, Tuhan melawat negeriku. Haleluya, sorakan haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selama. Jemaat Tuhan dengan sungguh katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah alam roh dan kebenaran. Lagi kuat, dengan kuat jemaat Tuhan katakan, ku tinggikan, ku tinggi. Haleluya. Oh haleluya. Ini kerinduan kami. Oh haleluya. Dalam roh sama-sama ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam roh dan kebenaran selamanya. Ini doa kami siang ini. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan, ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sorak, sorak, sorai haleluya.
Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus kita berdoa berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus pengharapan kita, Dia kekuatan kita. Dia segalanya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah sujud kepadamu. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatan. Ku berharap kepadamu Tuhan. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatan. Ku berdoa kepadamu, ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah sujud kepada Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah sujud kepada. Mari jemaat Tuhan akan pujian ini. Adakan ku berharap hanya kepadamu Tuhan. Yes Lord. Ini doa kami, ini sembah kami. Ku berdoa kepadamu. Jemaat Tuhan katakan, Kaulah Tuhanku, Kau Rajaku. Tiada yang lain, hanya Yesus. Ini doa dan kerinduan kami. Sama-sama, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah sujud kepada. Ku sembah sujud, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah, ku sembah sujud kepadamu.
depanmu. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah sujud di hadapanmu. Kami tinggikan namamu. Oh, haleluya. Kau layak ditinggikan, Kau layak disembah, Yesus Tuhan dan Raja kami. Oh, ya la 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 ya namo. Yesus Tuhan, Yesus Raja, kami memujimu, kami menyembahmu. Haleluya. La 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 ya namo. Shalamo, shalamo. Mari sembah Tuhan, mari umat Tuhan sembah Dia. Sembah Tuhan, hamba Tuhan sembah Yesus Tuhan. Bawa yang terbaik bagi Dia. Oh, ya la 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 bo, sha la 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 bo, sha la 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 bo. Haleluya, 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 haleluya. Oh, la 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 ba ya la 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 bo. Shalom, haleluya. Kau layak ditinggikan, Kau layak disembah. Oh, tiada yang sepertimu, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Hinadadadabo, Shalamo, Hiyanadadadabayanamo. Haleluya, haleluya, shalalalalamo, hiyalalalabayanamo. Dengan cinta kami, dengan sayang kami, dengan kekuatan kami, jiwa kami, roh kami, kami memujimu, kami menyembahmu Tuhan. Yesus, kami mencintaimu selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih, kami mengasihimu lebih dari segalanya. Sebab Kau kekuatan kami, Kau pengharapan kami, Kau perlindungan kami, Yesus Tuhan. Tiada yang dapat menggantikan-Mu dalam hidup kami. Kau Raja, Kau Tuhan, Kau Bapa, Kau Allah, hanya Yesus. Oh, ya la 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 mo. Kami cinta Engkau Tuhan Yesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Kau lebih mengasihi, mencintai kami. Oh, ya la 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 bayanamo, shalamo, ya la la mo. Haleluya, 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 haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami terus tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar kami terus ada dalam hadirat-Mu. Yang pulihkan kami siang ini. Engkau yang sembuhkan kami siang ini. Engkau yang bangkitkan roh kami siang ini. Kami tahu hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami tahu Kau begitu mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di
hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Jemaat Tuhan dengan sungguh katakan, menyembah-Mu, dan mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Jemaat Tuhan, si jiwa di penuh. Lebih sungguh lagi jemaat Tuhan, lebih sungguh lagi jemaat Tuhan, menyembah-Mu. Ini janji kami, ini komitmen kami di hadapan-Mu. Haleluya. Bahagiaku, bahagiaku. Mari sama-sama, ini doa kami siang ini. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku. Lebih lagi menyembah-Mu, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat, oh sekali lagi, yang terakhir, yang terbaik. Oh menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, bahagiaku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Dalam hadirat-Mu ada sukacita, dalam hadirat-Mu ada kebahagiaan, dalam hadirat-Mu ada damai. Terima kasih Tuhan buat siang ini. Kami akan terima pesan-Mu melalui gembala sidang kami. Urapi kami semua, yang menangkap isi hati-Mu, apa menjadi pesan-Mu siang ini.
Dan biarlah itu menjadi kekuatan buat kami semakin mengenal dan mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus sekarang dan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kayak berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Saya dulu kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. The year to arise and shine. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasku, atasku, atasmu, atasmu, atasku. Menjadi terang itu artinya konsisten. Tidak kadang-kadang terang atau kadang-kadang gelap, tetapi harus terus-menerus menjadi terang. Karena itu seperti yang dituliskan dalam Imamat 6 ayat 12 dan 13. Bahwa api di atas mezbah harus dijaga tetap menyala. Jangan sampai padam. Api yang dijaga supaya tidak padam adalah yang pertama, api Roh Kudus. Yang kedua, api kasih. Dan yang ketiga, api doa, pujian, dan penyembahan. Supaya api tidak sampai padam, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, senantiasa dalam kondisi penuh Roh Kudus. Yang kedua, harus dijaga dalam kondisi kasih yang semula. Dan yang ketiga, banyak sembahyang. Artinya, terus berada dalam hadirat Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Dan taat terhadap perintah Tuhan. Hal yang kedua, menjadi terang artinya hidup berjaga-jaga. Seperti yang dituliskan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 4-9. Bahwa kita adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah kita jangan tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya! Yang ketiga, menjadi terang artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Judul perikop Matius 7, 12 sampai dengan 14 adalah jalan yang benar. Tuhan Yesus memberitahu kepada kita bagaimana masuk jalan yang benar. Matius 7 ayat 13 dan 14 berkata, masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Betapa sempitnya pintu dan sesaknya jalan yang menuju kepada kehidupan. Hanya sedikit orang yang mendapatinya. Hal yang sama juga ditulis dalam Lukas 13 ayat 23 dan 24. Seseorang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Berbeda dengan pendapat beberapa pengkhotbah yang berkata
bahwa diselamatkan merupakan hal yang paling mudah di dunia ini. Justru Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengharapkan mayoritas orang mengikutinya pada jalan yang menuju hidup, yaitu jalan yang benar tadi. Tuhan Yesus berkata, hanya sedikit orang yang diselamatkan. Hanya sedikit orang yang diselamatkan. Yang diselamatkan hanya orang-orang yang masuk melalui pintu pertobatan sejati dan menyangkal diri untuk mengikut Yesus serta benar-benar berusaha untuk mentaati perintahnya dan sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya serta bertahan sampai akhir dalam iman, kesucian, dan kasih sejati. Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Artinya sesuai dengan Filipi 2 ayat 12 yang berkata, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Di sini tidak berlaku apa yang banyak didengungkan, bahwa sekali selamat tetap selamat. Memang keselamatan itu kita dapatkan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita. Ini harus kita responi dengan iman. Dalam mengerjakan keselamatan itu harus dengan takut dan gentar, berusaha sungguh-sungguh. Sekali lagi, ini bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Karena kita mau dengan sungguh-sungguh untuk berjalan di jalan yang benar tadi. Menjadi murid Tuhan Yesus adalah mereka yang berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Tugas utama kita sebagai orang percaya adalah menyelesaikan amanat agung yang menjadikan semua bangsa sebagai murid Tuhan Yesus. Hanya murid yang bisa memuridkan. Karena itu kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Hanya murid yang masuk surga. Sekali lagi saya mau katakan, hanya murid yang masuk surga. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, I will worship you. I will worship you. I will worship you, Jesus. Menurut penelitian dari Barna Group pada tahun 2020 tentang anak-anak muda Kristen yang berusia 18 sampai dengan 35 tahun di Indonesia dan dunia, maka didapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, bukan Kristen lagi. Di Indonesia 2%, dunia 21%. Yang kedua, Kristen tapi tidak ke gereja. Di Indonesia 15%, di dunia 37%. Yang ketiga, Kristen ke gereja minimal 1 kali setiap bulan tetapi bukan murid. Di Indonesia 64%, dunia 30%.
Yang keempat, Kristen, murid yang tangguh, yang memenuhi 4 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, rutin ke gereja dan memiliki komunitas di luar ibadah. Yang kedua, percaya teguh pada otoritas Alkitab. Yang ketiga, komitmen kepada Yesus secara pribadi, mengakui kematian dan kebangkitannya. Dan yang keempat, rindu imannya berdampak pada perkataan dan perbuatan. Itu di Indonesia 20%. Dan di dunia hanya 13%. Kalau melihat data-data ini, maka sebenarnya ini menjelaskan perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang penabur. Jadi waktu penabur itu menabur benih yang berbicara tentang firman Tuhan, maka ada 4 hal yang terjadi. Yang pertama, benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ini berbicara tentang seseorang yang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mengerti. Maka datanglah iblis dan merampas yang ditebarkan dalam hati orang itu. Jadi, yang tadinya orang Kristen lalu bukan orang Kristen lagi. Dia sudah tidak ke gereja lagi. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Benih itu tumbuh tetapi tidak berakar. Waktu matahari bersinar, maka tanaman itu layu dan menjadi kering. Ini berbicara tentang orang yang mendengar firman dan menerimanya dengan gembira, namun tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ini yang disebutkan Kristen, tapi tidak ke gereja lagi. Hati-hati, orang seperti ini bisa murtad. Yang ketiga, benih jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ini berbicara tentang orang yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Orang seperti ini ada di gereja, tetapi bukan seorang murid. Benih yang jatuh di tanah yang subur, ini yang keempat. Artinya, orang yang mendengar firman dan mengerti, karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, dan mereka ini ada di gereja dan menjadi murid yang tangguh. Jadi, dari orang-orang yang pernah mendengar firman Tuhan dan masih ada di gereja, itu untuk data di Indonesia 64%. Bukan murid. Dan 20%-nya murid. Sedangkan data untuk dunia, 30%-nya bukan murid dan hanya 13%-nya murid. Data ini bukan hanya penting untuk diperhatikan, tetapi juga sesuatu yang genting. Di sini Tuhan Yesus mengingatkan yang menyebabkan seseorang tidak menjadi murid karena tidak berbuah. Mengapa? Yang pertama, karena kekhawatiran dunia. Yang kedua, tipu daya kekayaan. Yang ketiga, kenikmatan hidup. Semua ini adalah tipu daya si iblis. Sekali lagi saya mau katakan bahwa kita harus menjadi murid. Sebab hanya murid yang masuk surga. Saya mau katakan tidak mudah untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Sekali lagi saya mau katakan tidak mudah untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Kita akan melihat apa syarat menjadi murid Tuhan Yesus menurut Tuhan Yesus. Yang pertama, Lukas 14 ayat 26 berkata, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku."
Menurut Alkitab penuntun hidup berkelimpahan, membenci di sini berarti kurang mengasihi. Jadi kita harus kurang mengasihi siapa saja, termasuk nyawa kita, dibandingkan kita mengasihi Tuhan Yesus. Jadi nomor 1, kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Yang lain-lainnya nomor 2 dan seterusnya. Tidak mudah. Ada harga yang mahal yang harus kita bayar. Yang kedua, Lukas 14 ayat 27. Tuhan Yesus berkata, siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Memikul salibnya setiap hari berarti kita mengikuti Tuhan Yesus dengan pengorbanan. Pilihan antara menyangkal diri atau hidup menurut keinginan kita yang mementingkan diri sendiri harus dibuat setiap hari. Pilihan itu yang akan menentukan nasib akhir kita. Kita harus jadi tenang dengan memikul salib. Hal yang ketiga, Lukas 14 ayat 33, Tuhan Yesus berkata, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Harga untuk menjadi murid sejati adalah mengorbankan semua hubungan dan harta milik, yaitu segala sesuatu yang kita miliki. Mungkin itu materi, keluarga, kehidupan, cita-cita, rencana, dan kepentingan kita sendiri. Ini tidak berarti bahwa kita harus membuang semua yang kita miliki. Tetapi segala yang kita miliki harus diserahkan untuk melayani Dia. Dan kita berada di bawah tuntunannya. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Dalam seluruh hidupku. Menjadi terang itu artinya kita harus menjadi terang dunia. Sesuai dengan Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16, maka kita adalah terang dunia. Hendaknya terang kita bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Kalau mau menjadi terang, maka kita harus hidup berintegritas. Apa yang kita perkatakan, itu juga yang kita lakukan. Bukan rahasia lagi bahwa cukup banyak pendeta yang takut untuk memberikan pelajaran tentang kebenaran memberi persembahan uang dalam kemurahan hati. Saya tidak tahu alasannya mengapa takut. Tetapi akibatnya, baik pendeta itu maupun jemaatnya gagal untuk menerima berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Sudah lebih dari 13 tahun, Tuhan berbicara kepada kita tentang persembahan sulung. Dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sesuai dengan referensi dari catatan Amsal 3 ayat 9 dan 10 dari The Apologetic Study Bible dan catatan Alkitab penuntun hidup berkelimpahan dari Life Application Study Bible, yaitu versi Injili, maka yang dimaksudkan dengan persembahan sulung adalah hasil pertama yang merupakan hasil terbaik secara kualitas maupun kuantitas.
hasil pertama dari penghasilan atau gaji kita, bukan sisa-sisa. Persembahan sulung untuk tahun 2024 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2024 yang diberikan pada bulan Februari 2024. Dalam Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44, Tuhan Yesus sendiri yang menyinggung tentang memberikan persembahan dari seluruh penghasilan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan dalam jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Di sini Tuhan Yesus tidak melihat besarnya jumlah persembahan, tetapi berapa persen dari penghasilannya yang dipersembahkan. Meskipun jumlah persembahan janda miskin ini relatif kecil dibandingkan orang kaya tadi, tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa janda miskin ini memberikan lebih banyak dibandingkan semua orang kaya tadi. Mengapa? Karena persembahan yang diberikan janda miskin itu adalah seluruh nafkahnya, yaitu seluruh yang dia miliki. Persembahan sulung merupakan tolok ukur yang valid untuk menguji apakah kita memberi dalam kemurahan hati. Persembahan sulung diberikan dengan kerelaan hati dan ucapan syukur, bukan karena paksaan. Sekali lagi saya mengatakan, bukan karena paksaan. Amsal 11 ayat 24 dan 25 berkata, "Ada yang gemar memberi, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara berlebihan, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum." Sebagai bapak rohani dan hamba Tuhan, selama 13 tahun ini, saya bukan hanya mengajarkan tentang persembahan sulung, tetapi juga melakukannya. Tema khotbah untuk bulan Februari tahun 2024 ini adalah kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Ada berapa banyak di antara saudara yang berkata, "Tuhan, saya mau menjadi murid Tuhan Yesus. Saya mau menjadi murid-Mu ya Tuhan Yesus." Angkat tangan. Katakan bersama saya, "Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan." Sekali lagi katakan, sampai generasiku diselamatkan. Mari kita angkat tangan kita. Kita berbahasa roh, sembah Dia. Uriala masyandara kana mayara la bala 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 bala. Uriala la bala 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 bala. Sembah Dia. Berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Uriala kana mayara la bala 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 bala. Uriala bala bala. Tuhan, urapi kami semua. Urapi Tuhan anak-anak-Mu yang sudah mengangkat tangan mereka. Mereka berjanji saat ini Tuhan, kami mau menjadi murid Tuhan Yesus. Kami mau menjadi murid Tuhan Yesus. Terima pengurapan Tuhan, terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus.
Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan selalu berkata kepada kita, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bersama-sama. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau sembuhkan hamba-Mu. Dan Engkau juga tegur kalau kami salah. Tuhan terima kasih, itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa langsung minta ampun sama Tuhan. Minta ampun. Supaya diberkati. Supaya diberkati. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. 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 Ampuni ya Bapa. Kau melihat anak-anakmu sedang meminta ampun padamu. Maka layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus ini Abah. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Urialalabakana mayaralabalaba. Kau melihat anak-anakmu Tuhan yang sedang mengangkat tangan mereka. Bapa jamah kami, jamah anak-anakmu. Jamah anak-anakmu ya Tuhan. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Sedang membebaskan yang terikat. Sedang menghibur yang susah. Sedang menguatkan yang lemah. Sedang memberikan pengharapan-pengharapan yang baru. Bagi yang keadaan putus asa. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima Tuhan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah. Ya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Tolong nyalain lampunya, boleh? Ya, terima kasih. Puji Tuhan, saudara diberkati. Jadi sepanjang bulan ini kita terus diingatkan untuk kita menjadi murid Tuhan Yesus. Katakan amin. Ya, karena itu kami di acara ulang tahun gereja ini, kami mengundang jemaat untuk bisa ikut acara ulang tahun kami yang akan diadakan di bulan depan, bulan Maret, tanggal 11 awal puasa. Ya, jadi nanti setelah ini di belakang akan ada pengerja kami yang akan membantu untuk Bapak Ibu Saudara untuk mendaftarkan. Kalau kami sangat berharap kita semua bisa ikut di acara ulang tahun gereja kita. Ya, jadi kita mau sama-sama bikin acara. Acaranya bukan di gereja ini, acaranya di luar. Ya, nanti akan jalan bersama-sama dari tempat ini. Ya, baik yang tidak punya kendaraan ataupun yang punya kendaraan, kita jalannya sama-sama. Gitu ya. Nanti akan disediakan bis oleh gereja atau apapun juga bentuknya, yang jelas kita akan berjalan bersama-sama dari Mall Pejaten Village sini. Karena itu kami membutuhkan data dari Bapak Ibu Saudara, minimal nomor telepon untuk kami mengingatkan dan menginfokan Bapak Ibu Saudara. Ya, sekali lagi kalau kita akan sama-sama untuk menghadiri HUT GBI Pejaten Aprum, ya, free Bapak Ibu Saudara. Ya, biar kita pergi sama-sama. Dan nanti di luar ya oleh pengerja kita yang batik di depan akan Bapak Ibu Saudara bisa ikut. Yang mau ikut katakan amin. Oh, pelan banget aminnya. Ayo, ya, percaya deh, pasti kita diberkati. Saya sangat yakin dan percaya kita pasti diberkati. Mungkin kita saat ini masih mengangan-angan nih. Ya, saya juga di sekolah bikin retreat. Anak-anak, ngapain sih Pak Yohan bikin retreat? Tapi pada saat mereka ikut retreat, mereka diberkati. Mereka kesaksian, Pak, saya awalnya udah males bener Pak ikut-ikut beneran. Gitu loh. Ya, suruh ikut, suruh bayar pula gitu loh. Retreatnya lumayan loh, mereka 300.000 satu orang. Saya bilang ikut, semua harus bayar. Kalau nggak ikut rugi, orang udah bayar nggak ikut gitu kan. Ya, mereka sampai udahlah bayarlah. Saya malas buat ikutnya. Tapi pada saat mereka ikut, mereka diberkati. Ya, ini saya akan bikin retreat yang kedua di bulan Maret juga gitu loh ya. Ini saya berbarengan dengan retreat loh, Bapak Ibu Saudara. Saya sebagai koordinator pas dicetuskan tanggal segini aja saya udah, saya retreat tanggal 11, 12, 13. Tanggal 11 anak-anak baru berangkat. Coba, saya sebagai koordinator aja bingung ngatur jadwal saya. Ya, tapi saya bilang ini harus ikut sama-sama. Yang retreat tetap harus jalan retreat. Ya, saya percaya kita diberkati. Katakan amin. Ya, seperti khotbah gembala sidang kita untuk jadi murid. Setiap kita mau taat ikut buat jadi murid, ya sekalipun jadi murid nggak enak beneran dah. Ya, saya percaya yang sekolah-sekolah ini pada saat lulus kuliah, lulus SMA, mereka bebas gitu ya, udah nggak belajar lagi ya. Ya, tapi kalau kita mau terus jadi murid, mau terus belajar dengan orang yang ada di atas kita, saudara diberkati, katakan amin.
Ya, orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang belajar. Mereka pasti punya mentornya. Mereka pasti punya orang-orang yang mereka lihat gitu ya. Mereka diberkati. Katakan amin. Daftar ya, nanti di depan tolong pengerja bisa berjejer rame-rame di depan nanti di sekretariat ya untuk mengajak kembali mengingatkan saat kita pulang. Jadi Bapak Ibu Saudara saat pulang nanti kalau diingetin oleh pengerja ikut retreat. Ikut apa namanya nih? Gathering gitu ya, HUT, GBI ikut ya. Jadi nanti kalau pengerja kita akan rame. Pengerja boleh ke belakang semuanya. Ya boleh di belakang standby semuanya ya. Gak usah di depan, di belakang gak apa-apa. Alright? Iya. Oke, adakah dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini boleh angkat tangannya untuk kami berkenalan. Ada? Jemaat baru yang baru pertama kali ke GBI Pejaten Aprum. Ada? Jemaat yang setia? Alright. Puji Tuhan ya. Kalau jemaat yang setia ayolah kita gathering sama-sama. Kapan lagi kita gitu toh? Ya. Susah loh bener loh buat nyari waktunya ini. Ya, tapi kalau kita mau bersama-sama kita pasti diberkati. Setuju katakan amin. Dan hari Kamis ada rumah doa di tempat ini. Dan kami mengundang untuk Bapak Ibu Saudara bisa hadir di dalam rumah doa kami. Di setiap hari Kamis di tempat ini jam 7 malam. Ya, untuk kita berdoa bersama-sama. Untuk kita bersekutu bersama-sama. Dan Bapak Ibu Saudara di gereja ini juga ada komunitas ya yang namanya KUL. Dan Bapak Ibu Saudara bisa bergabung di KUL. Ya, mana KUL? Gak ada ya, belum ada. Bergabung di KUL untuk kita bertumbuh bersama-sama. Ya, KUL yang ada di tempat ini hari apa di sini ya? Di sini hari apa? Jumat. Jumat di sini. Ya, hari Jumat ada KUL di sini jam 7 malam kalau Bapak Ibu susah-susah. Tapi kalau ada yang pengen di dekat rumahnya masing-masing, Bapak Ibu bisa menghubungi saya ya ataupun pengerja yang ada untuk kita mengarahkan Bapak Ibu untuk bergabung di KUL. Ya. Lalu untuk menara doa untuk Sabtu depan seluruh pengerja tolong dilihat jadwalnya pengerja untuk kita dapat ikut menara doa bersama-sama. Di Sentul untuk kita berdoa bersama-sama. Pak, kalau jemaat gimana? Monggo. Kalau mau ikut daftar juga ini. Ya. Catat nomor teleponnya. Kasih nomor teleponnya ke kami untuk kami ingatkan. Karena ini pagi nih, berangkatnya jam 7 pagi nih untuk menara doa. Ya, kalau pengerja udah pastilah harus kita berdoa bersama-sama. Tapi kalau jemaat kalau mau ikut, monggo ayo. Ya, untuk kita berdoa bersama-sama. Itu aja. Sudah? Dan saatnya kita akan memberikan persembahan dan persembahan menggunakan amplop yang ada yang tadi dibagikan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang masih ingin memberikan persembahan sulung, ya dapat dituliskan di situ persembahan sulung gitu ya, tolong ya. Lalu perpuluhan juga ya, tolong dituliskan di situ perpuluhan yang ada. Ya, nanti sambil keluar seperti biasa kalau kita akan memberikan persembahannya di kotak yang ada di luar. Itu aja. Ingin yang cashless, Bapak Ibu Saudara bisa men-scan QR yang ada atau yang ada di depan bangku-bangku Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin di depannya nggak ada tapi depannya lagi ada, bisa scan di situ. Atau kalau bisa langsung scan di mimbar atau kalau yang cashless bisa di depan juga ada. Ya untuk barcode-nya. Ya, itu aja. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri untuk ibadah kita di menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Kami percaya Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu.
menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku, penuh di hadirat-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Kita terima berkat di balas sidang kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.